Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Saimima, perancang peraturan perundang-undangan ahli media DPD RI. Kali ini akan mengulas mengenai salah satu rancangan undang-undang yang telah disusun oleh DPD RI pada tahun 2025 yang lalu dan telah diserahkan kepada DPR serta telah ditetapkan sebagai prolegnas long list berdasarkan SK DPR RI nomor 1/DPR RI/5/2025-2029 tentang perubahan ketiga Prolegnas RUU tahun 2025-2029 dan perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas tahun 2026. RUU tersebut adalah RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. RUU SJSN masuk dalam Prolegnas Longlist 2025-2029 pada nomor urut 129 yang mana pemprakarsanya adalah DPR atau DPD. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan gambaran singkat terhadap hasil rumusan naskah akademis dan rancangan Undang-Undang SJSN yang sudah disusun oleh DPD, dan kebetulan saya adalah legal drafter yang menyusun rancangan undang-undang tersebut bersama tim ahli, tenaga ahli Komite 3, beserta teman-teman pejabat fungsional keahlian. RUU SJSN ini diinisiasi oleh Komite 3 DPD RI dan telah melakukan rangkaian kegiatan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme aturan. Di antaranya melakukan rapat dengar pendapat, uji sahih, FGD, baik dengan stakeholder terkait maupun dengan masyarakat, guna mendapatkan masukan dan difinalisasikan dalam suatu naskah akademis rancangan undang-undang. Draft RUU SJSN ini membawa sejumlah terobosan baru yang secara fundamental membedakan dengan undang-undang yang berlaku. Saat ini perubahan paling signifikan terletak pada redefinisi dan perluasan kategori kepesertaan, di mana status keanggotaan kini didasarkan pada hubungan kerja secara luas, bukan lagi sekedar berbasis upah. Jika undang-undang saat ini membatasi secara klasik pada pekerja penerima upah dan bukan penerima upah, draft baru ini secara eksplisit menambahkan kategori pekerja mandiri. Selain itu, prinsip penyelenggaraan jaminan sosial kini ditambah dengan prinsip inklusif untuk menjamin kesetaraan akses tanpa memandang latar belakang, termasuk penguatan peran perempuan minimal 30% pada komposisi keanggotaan DJSN, serta jaminan perlindungan yang lebih ramah bagi hak maternitas dan penyandang disabilitas. Draft ini juga memperketat kepatuhan dengan memberikan kewenangan pengawasan dan pemeriksaan langsung kepada badan penyelenggara terhadap pemberi kerja. Selanjutnya mengenai penguatan konsep social security atau jaminan sosial nasional serta posisi strategis jasara harja di dalam draft regulasi ini. Selama ini cakupan perlindungan terhadap risiko kecelakaan di masyarakat dinilai masih sangat minim dan mengalami ketimpangan melalui RUU ini. Negara mengintegrasikan kebijakan perlindungan kecelakaan dengan membentuk program baru, yaitu jaminan kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan. Perusahaan perseroan PT Jasara Harja yang semula berbentuk badan usaha komersial berbasis profit, secara resmi diakui dan ditransformasikan menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jasara Harja. Transformasi ini mengubah status kelembagaan Jasara Harja menjadi badan hukum publik nirlaba yang mengelola dana amanat serta gotong royong demi memberikan manfaat pelayanan, kesehatan, dan santunan uang tunai bagi korban kecelakaan angkutan umum maupun lalu lintas jalan. Terakhir, draft ini telah menetapkan garis waktu dan mekanisme operasi yang sangat jelas. Demi kelancaran transisi, BPJS Jasara Harja ditargetkan mulai beroperasi penuh penyelenggaraan program jaminan kecelakaan ini pada tanggal 1 Januari 2030, di mana pada saat itu PT Jasara Harja Persero dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan seluruh aset liabilitas serta pegawainya dialihkan secara utuh. Tidak hanya itu, demi mempercepat perluasan jaminan sosial universal di sektor informal, draft ini juga mengamanatkan pembentukan badan baru, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pekerja Mandiri. Badan khusus ini akan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, pensiun, kematian, hingga kehilangan pekerjaan yang
Sesuaikan dengan karakteristik pekerja mandiri melalui integrasi sistem informasi jaminan sosial yang terpadu. Draft perubahan ini dirancang untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang tertinggal dalam mendapatkan standar hidup yang layak. Beberapa perubahan, yang pertama perubahan ketentuan umum ini masuk dalam klaster inklusivitas, ada di pasal 1 angka 6, 11, 13, 17, 18, dan 19. Rumusan norma menegaskan status BPJS sebagai badan hukum publik, mengubah definisi pekerja dan upah serta menyisipkan 3 definisi hukum baru, yaitu pekerja mandiri, warga negara yang bekerja di luar hubungan kerja dan tidak bergantung pada pemberi kerja, kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan, serta kecelakaan lalu lintas jalan. Kemudian ada pasal 4 huruf J. Dalam rumusan norma menambahkan prinsip inklusif sebagai asas baru penyelenggaraan SJSN, yaitu prinsip yang memastikan setiap individu tanpa memandang latar belakang, identitas, atau perbedaan diakui dan memiliki akses yang sama terhadap jaminan sosial. Selanjutnya ada pasal 8A. Rumusan norma mengatur mengenai afirmasi keterwakilan perempuan di mana komposisi keanggotaan DJSN wajib memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Klaster berikut adalah klaster pengawasan dan kewajiban kepesertaan. Pasal 5A, rumusan norma memberikan kewenangan baru bagi BPJS untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan pemberi kerja maupun individu. Dalam mendaftarkan diri serta memberikan data yang benar, BPJS juga diberikan ruang untuk bekerja sama dengan penyidik PPNS. Selanjutnya, pasal 13 ayat 1, 2, 3, dan 4, di mana rumusan normanya mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, di mana jika pemberi kerja nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya, maka pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri atas tanggungan pemberi kerja. Selain itu, pemberi kerja yang melanggar kewajiban ini resmi dikenakan sanksi administratif. Pasal 17 ayat 4 dan 5, rumusan norma memperluas peran negara di mana iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang tidak mampu atau penerima bantuan iuran kini wajib dibayar oleh pemerintah yang diperluas cakupannya tidak hanya untuk jaminan kesehatan tetapi juga jaminan ketenagakerjaan. Selanjutnya ada klaster kelembagaan baru dan jaminan perlindungan kecelakaan. Diatur dalam pasal 18A dan 18B yang rumusan normanya mengamanatkan pembentukan 2 badan hukum baru melalui undang-undang, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jasara Harja sebagai reformulasi PT Jasara Harja saat ini untuk program kecelakaan penumpang lalu lintas jalan serta dan penyelenggara jaminan sosial pekerja mandiri untuk pengelola program JKK, JHT, JP, JKM, dan JKP khusus bagi pekerja mandiri. Selanjutnya ada pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 di mana rumusan norma mengubah haluan jaminan kesehatan nasional agar diselenggarakan dengan prinsip asuransi sosial, ekuitas, keilmuan, serta wajib mendahulukan keselamatan peserta berdasarkan indikasi medis pasien. Bagian ke-8 diatur dalam pasal 46F sampai dengan pasal 46J, di mana rumusan normanya mengatur rincian program jaminan kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan. Korban berhak atas manfaat pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis serta santunan uang tunai sekaligus bagi ahli waris jika korban meninggal dunia atau mengalami disabilitas tetap. Pendanaannya bersumber dari iuran penumpang, alat angkutan umum, serta sumbangan pengusaha atau pemilik kendaraan. Selanjutnya pasal 51A, rumusan normanya mewajibkan penyelenggaraan jaminan sosial didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi jaminan sosial yang terintegrasi. Terakhir, ketentuan peralihan dan penutup, pasal 52, rumusan normanya menetapkan bahwa PT Jasara Harja Persero tetap beroperasi seperti biasa hingga dialihkan. Dewan Komisaris Direksi PT Jasara Harja ditugaskan menyiapkan pengalihan aset, liabilitas, dan pegawai, lalu secara otomatis diangkat menjadi pengawas dan direksi BPJS Jasara Harja untuk jangka waktu maksimal 2 tahun awal. Norma pembubaran per 1 Januari 2030 BPJS Jasara Harja resmi beroperasi penuh dan PT Jasara Harja Persero dinyatakan bubar tanpa likuidasi. Seluruh pegawainya dialihkan menjadi pegawai BPJS tanpa mengurangi penghasilan yang didapatkan sebelumnya.
Demikian garis-garis besar pasal-pasal perubahan formulasi norma hukum baru yang diusulkan dalam RUU SJSN. Terima kasih telah menyimak uraian ini. Sampai jumpa pada ulasan peraturan perundang-undangan berikutnya.